Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini Pak Guru akan menyampaikan pembelajaran 5 di modul PAI kelas 3 tentang Jazirah Arab dan kisah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran ini adalah pelajaran terakhir di semester 1 kelas 3. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar di sesi ini, marilah kita berdoa, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari nanti bermanfaat. Berdoa di dalam hatinya masing-masing dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai belajar. Perhatikan anak-anak apa yang disampaikan Pak Guru dan tayangan yang bisa anak-anak lihat. Apa yang kita akan pelajari sesuai dengan peta konsep, yaitu kita akan belajar tentang Jazirah Arab dan kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nanti ada 3 bagian yang dipelajari, yaitu adat bangsa Arab sebelum Islam. Yang kedua, kehidupan Nabi Muhammad mulai dari lahir, kanak-kanak sampai remaja. Dan yang terakhir adalah tentang adanya pembelajaran sholawat dan qasidah. Mempelajari tentang Jazirah Arab, yang pertama kita perlu perhatikan ini ada peta. Jadi peta Jazirah Arab itu terdiri dari negara-negara yang ada di Arab. Dan yang kita akan pelajari nanti adalah termasuk Saudi Arabia, di mana di sana ada 2 kota bersejarah, yaitu Madinah dan Mekah. Bagaimana kehidupan di sana, anak-anak bisa perhatikan. Ini contoh gambar bahwa kehidupan rakyat di Mekah sebelum Islam itu seperti di gambar itu. Jadi ada kendaraan gajah, dibuat untuk perdagangan, untuk perang, dan lain sebagainya. Nah, 2 gambar ini menunjukkan bahwa keadaan masyarakat Arab sebelum dan sesudah Islam itu berbeda. Yang sebelah kiri itu adalah gambar kebiasaan masyarakat Arab yang menyembah berhala. Kemudian di sebelah kanan adalah keadaan kondisi masyarakat Islam setelah datangnya Nabi Muhammad. Mereka melantunkan sholawat Islam. Di peta Jazirah Arab itu ada beberapa negara Arab, bisa dilihat di peta ini, ada Persia, ada Oman, ada Irak, ada Mesir, ada Yaman, dan termasuk Saudi Arab sendiri yang di dalamnya ada kota Madinah dan kota Mekah yang merupakan kota bersejarah bagi umat Islam. Di kota Mekah terdapat bangunan bersejarah bagi umat Islam, yaitu Ka'bah. Ini adalah bangunan bersejarah yang terdapat di kota Mekah. Ada adat bangsa masyarakat Arab yang perlu anak-anak ketahui, bahwa masyarakat Arab sebelum datangnya Islam itu adalah menyenangi penyair, sebagai penyair. Kemudian adat mereka adalah menyembah berhala sebagai tuhan-tuhan mereka, karena masyarakat tidak mengakui adanya Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang lain masyarakat Arab sebelum Islam adalah membunuh anak perempuan. Jadi mereka malu kalau punya anak perempuan, sehingga harus mereka bunuh. Mereka juga suka berkelahi, mabuk-mabukan, dan berjudi.
Nah, di tengah-tengah kebiasaan masyarakat Arab yang jelek seperti itu, kemudian Allah mengutus seorang Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, dan pada saat kelahirannya ada peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah, sehingga pada tahun kelahiran Nabi Muhammad dinamakan tahun gajah. Penjelasan tentang kelahiran Nabi Muhammad, beliau lahir di kota Mekah pada tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun gajah. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Ibundanya bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Setelah lahir, beliau diasuh oleh seorang yang bernama Halimah Sa'diyah. Pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad, setelah ibundanya meninggal ketika selesai berziarah kepada makam ayahandanya, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, beliau kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pada masa remaja, dalam asuhan pamannya Abu Thalib, Nabi Muhammad pernah diajak berdagang ke negeri Syam. Pada saat itu bertemu dengan seorang pendeta Bukhairah. Dari pendeta itu dapat dijelaskan atas tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad. Jadi mulai terlihat oleh pendeta itu bahwa Muhammad adalah nantinya seorang rasul. Pada saat Hajar Aswad di sekitaran Ka'bah itu dibersihkan karena habis banjir, ada perselisihan antara pemuka-pemuka kaum Quraisy tentang siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Hampir mereka berperang, tetapi alhamdulillah atas kebijaksanaan Nabi Muhammad waktu itu yang masih remaja berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy dengan cara mereka membawa bersama-sama Hajar Aswad yang diletakkan di tengah-tengah sebuah kain yang dipegang ujungnya oleh masing-masing pemuka Quraisy. Kemudian atas jasa itu Nabi Muhammad saat remaja sudah mendapat gelar Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Setelah kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad sejak kecil remaja, selanjutnya kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca sholawat. Ini adalah perintah Allah. Jika kita menyayangi Nabi Muhammad, maka perbanyaklah membaca sholawat. Ini diantaranya contoh sholawat yang bisa anak-anak pelajari dan praktekkan. Salatullah salamullahi ala Taha Rasulillah, salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah.